Oh, beloved people, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kepada orang Israel ketika mereka berhadapan dengan tembok Yeriko? Kita melihat bagaimana tembok itu runtuh di hadapan mereka ketika mereka mengikuti instruksi Tuhan untuk menutup mulut mereka saat mengelilingi tembok Yeriko. Daripada mengeluarkan komentar-komentar negatif di saat segalanya kelihatan sangat sukar atau mustahil seperti tembok Yeriko itu, Tuhan menginstruksikan mereka untuk mengunci mulut mereka, sehingga mereka jangan sampai menghancurkan masa depan mereka sendiri dengan perkataan mereka dan menghalangi apa yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Hasilnya, tembok yang sangat perkasa itu runtuh sama sekali di hadapan orang Israel, dan mereka mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan memulai dengan iman, tetapi mengakhiri dengan keraguan. Mengapa? Sebab mereka tidak menyadari bahwa tidak semua benih perkataan iman yang mereka taburkan berbuah dengan segera. Semua akan berbuah, tapi firman Tuhan berkata pada musimnya. Ketika Tuhan berfirman lewat malaikat Gabriel bahwa Imam Sakaria akan memperoleh keturunan yang bernama Yohanes Pembaptis di usia yang sudah sangat lanjut, buah dari firman itu baru terlihat manifestasinya setelah 9 bulan. Lain lagi dengan Abraham. Janji Tuhan yang diimaninya baru terlihat buahnya 25 tahun sejak janji itu diberikan. Bagaimana dengan orang Israel tadi? Mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari, dan di hari ke-7, putaran ke-7, barulah tembok Yeriko itu runtuh. Ini berarti bahwa sekalipun tidak ada tanda apapun bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan mukjizat bagi kita, kita perlu tetap menjaga iman kita dan jangan sampai terpancing untuk menutup sendiri pintu hidup kita dari mukjizat untuk mukjizat itu dapat masuk. Bagaimana kita dapat mengunci sendiri? Dengan ucapan kita yang mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita tahu hasilnya. Tembok Yeriko itu, sekalipun begitu kokoh dan kuat, kita lihat tembok itu runtuh ketika orang Israel mengunci mulut mereka dari mengucapkan hal-hal negatif yang bisa menghalangi apa yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan, yaitu kemenangan hilang gemilang, runtuhnya tembok Yeriko, sehingga perkataan mereka itu tidak menghalangi apa yang Tuhan sudah sediakan dan mukjizat itu terjadi bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau di saat terakhir orang Israel mengucapkan kata-kata seperti, wow, lihat tembok Yeriko itu begitu kokoh dan kuat, kita sudah mengelilingi tembok ini 6 hari, dan bahkan retak rambut pun tidak ada sedikit pun pada tembok itu sampai hari ini. Sekiranya orang Israel sampai terpancing dan mengatakan hal itu, mereka sendiri akan menutup pintu untuk mukjizat terjadi dan menghalangi sendiri apa yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan untuk mereka. Puji Tuhan bahwa hal itu tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sudah setia berjalan dengan iman dan memperkatakan perkataan yang sejalan dengan kata-kata Tuhan selama 3 bulan atau bahkan selama 5 tahun. Dan sesungguhnya tanpa setahu Anda, di alam roh Anda sudah sampai di putaran ke-6, di hari ke-7. Satu putaran lagi dan tembok Yeriko Anda akan runtuh. Tinggal satu putaran lagi. Tapi Anda terpancing oleh tipu muslihat iblis yang memperlihatkan situasi yang sulit, atau laporan dokter, atau analisa ahli ini dan itu, dan sebagainya. Sehingga Anda berhenti mengunci mulut Anda, dan Anda mulai mengucapkan hal-hal yang negatif. Alangkah sayangnya kalau hal itu sampai terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang akan ada waktu dalam hidup kita di mana rasanya sangat sulit untuk bersikap dan berkata-kata positif. That's okay. Yang penting adalah ingat bahwa di saat-saat seperti itu, kuncilah mulut Anda. Jangan berjalan keliling dan menceritakan berbagai hal negatif kepada orang-orang di sekitar sana. Anda jangan biarkan apa yang iblis mau suntikkan, hal-hal, pikiran-pikiran mustahil yang dia mau coba suntikkan ke kepala Anda. Jangan biarkan itu keluar dari mulut Anda. Lihat orang-orang Israel ini, mereka berjalan keliling dengan mulut terkunci. Dan hasilnya, kita sudah tahu, di hari ke-7, di kali ke-7, genap. Mereka diam mengunci mulut mereka sampai saatnya buah itu muncul. Mereka mengelilingi tembok itu, dan di kali ke-7, tembok yang begitu perkasa itu rontok sama sekali. Demikian juga, sekalipun Anda tidak merasa atau melihat apapun yang menunjukkan pada Anda bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Anda imani, dan apa yang Anda perkatakan selama ini sedang dikerjakan Tuhan, Anda perlu tetap bicara sejalan dengan apa yang Tuhan ucapkan mengenai Anda dan janjinya pada Anda. 7 hari seperti orang Israel, 9 bulan seperti Sakaria, atau 25 tahun seperti Abraham. Firman Tuhan berkata, Anda pasti akan berbuah pada musimnya. Sebab Tuhan setia, dan dia tidak pernah gagal. Hamba Tuhan, Joel Osteen, pernah menceritakan ketika dia baru mulai pelayanan di tahun 1999. Dia belum pernah melakukan hal itu. Dan dia mengakui bahwa dia sangat gugup dan tidak yakin bahwa dia akan bisa melakukan pelayanan itu. Pikiran negatif membombardir dirinya. Joel,
kamu tidak akan berhasil. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak akan tahu apa yang harus kamu sampaikan kepada jemaat. Tidak akan ada yang mendengarkan kamu, sebab kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Inilah kenyataan yang dialaminya. Dan dia menceritakan bahwa sepanjang hari, dia harus dengan sadar mengabaikan pikiran-pikiran negatif itu. Sepanjang hari juga dia terus memperkatakan kepada dirinya sendiri, aku orang yang diurapi Tuhan, aku diperlengkapi Tuhan, aku kuat di dalam Tuhan. Ketika akhirnya tiba waktunya dia harus melayani pemberitaan firman, sebelum berangkat ke gereja pun dia masih berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri dan bicara kepada bayangannya di cermin itu. Joel, kamu diperlengkapi Tuhan, kamu dibangkitkan Tuhan untuk waktu seperti sekarang ini. Sekalipun demikian, dia mengakui pada waktu itu dia tidak merasa yakin. Namun tetap dia memperkatakan bahwa dia memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Dia tidak merasa diurapi, tapi dia tetap memperkatakan bahwa dia diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda mungkin tidak merasa diberkati saat ini, tapi Anda perlu memberkati diri Anda sendiri dengan perkataan Anda yang sepakat dengan apa yang Tuhan sudah firmankan tentang Anda. Anda perlu memanggil diri Anda sendiri sebagai orang yang Tuhan katakan sudah Dia berkati. Walaupun keadaan Anda saat ini tidak memperlihatkan bahwa Anda berkelimpahan, tapi dengan iman, Anda perlu memanggil diri Anda sendiri berkelimpahan. Anda mungkin tidak merasa sehat hari ini, tapi jangan terpancing untuk mengucapkan hal yang mengutuki diri Anda sendiri. Mulai panggil diri Anda sehat, kuat, utuh, penuh energi, penuh kehidupan, dan Tuhan memperbaharui masa muda Anda seperti pada burung Raja Wali. Di dalam 2 Raja-Raja 4 diceritakan mengenai seorang wanita dan suaminya yang merupakan sahabat baik Nabi Elisa. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa mereka membangun ruangan khusus bagi Elisa, sehingga setiap kali Elisa berkunjung ke kota mereka, Elisa dapat menginap di sana. Suatu hari, Elisa menanyakan kepada wanita itu apa yang wanita itu harapkan dari Tuhan, sebagai balasan dari apa yang sudah dilakukannya untuk Elisa. Wanita itu menjawab Elisa bahwa mereka baik-baik saja dan tidak menginginkan apa-apa. Kemudian, asisten Elisa lah yang memberitahukan kepada Elisa bahwa pasangan ini tidak mempunyai keturunan. Maka, ketika Elisa akan berangkat dari kota mereka, Elisa menubuatkan bahwa pada tahun depan pasangan itu akan memiliki anak. Wanita ini sangat bersuka cita. Sungguh janji itu rasanya sangat luar biasa. Bahkan kelihatannya sangat tidak mungkin. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Elisa, pada tahun berikutnya wanita itu memiliki anak. Pada waktu anak itu kira-kira berusia 10 tahun, saat dia bermain di ladang, kepalanya tiba-tiba sangat sakit. Mereka membawa anak itu pulang dan meletakkan dia di dalam pelukan ibunya. Dan beberapa saat kemudian anak itu meninggal. Anda dapat membayangkan perasaan wanita itu. Wanita itu kemudian membawa anaknya itu ke kamar Elisa dan membaringkannya di tempat tidur Elisa. Bagi banyak orang, ini mungkin sudah mereka anggap sebagai akhir dari kisah itu. Tapi tidak demikian dengan wanita ini. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai keadaan yang kelihatan tidak ada perubahan, seperti tembok Yeriko, tidak kelihatan bahwa Tuhan sudah mengerjakan sesuatu. Di minggu ini kita melihat mengenai keadaan yang kelihatan berlawanan dari yang dijanjikan Tuhan. Daud dan Goliat, Yehezkiel dan lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering, Abraham yang sudah berumur 100 tahun dan Sarah sudah mati rahimnya saat itu. Kita penuh dengan berbagai gambaran situasi yang sudah sangat mustahil kelihatannya, bahkan terbalik dari yang dijanjikan Tuhan. Tapi kita melihat kesetiaan Tuhan dalam setiap keadaan tadi. Dia mengubah setiap situasi negatif menjadi kemenangan yang luar biasa. Apa yang dilakukan wanita ini dalam situasi yang dihadapinya? Apa yang kita perlu lakukan di saat situasi kelihatan terbalik dari yang kita harapkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan di hadapan situasi yang negatif, wanita ini tidak menyerah. Dia bangkit dalam iman dan bertindak. Dia tidak bersikap pasrah dan menyesuaikan diri dengan situasi. Dia bangkit dan tetap memegang janji Tuhan. Wanita ini kemudian menunggang keledainya dan berkata kepada suaminya bahwa dia akan menemui Nabi Elisa. Dia menurut bujangnya untuk berjalan cepat dan jangan melambat sedikit pun. Ketika Elisa melihat dari kejauhan, dia menyadari bahwa itu adalah sahabatnya yang sudah membuat ruangan khusus baginya. Karena itu, Elisa menyuruh asistennya yang bernama Gehazi untuk menanyakan kepada wanita itu bagaimana keadaannya dan apakah ada masalah yang dihadapinya. Gehazi segera berlari menemui wanita itu dan menghentikan dia serta bertanya, Nabi Elisa menanyakan, apakah yang terjadi dengan Anda? Mengapa Anda datang begitu tiba-tiba dan cepat-cepat? Apakah keadaanmu baik? Apakah keadaan suamimu baik? Apakah keadaan anakmu baik? Wanita ini menjawab dengan perkataan iman, semuanya baik. Dan dia terus melanjutkan perjalanannya. Pikirkan segala pikiran negatif yang sedang dilawan wanita ini. Dan kemudian renungkan apa yang keluar dari mulutnya. Banyak kesempatan ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan seseorang menanyakan keadaan kita melakukan kebalikan dari wanita ini dan berkata, semuanya kacau. Sangat mudah membicarakan masalah atau situasi negatif yang sedang kita alami. Namun justru dalam keadaan sulit itu, saat kita punya segala alasan untuk pahit hati, putus asa, dan kita sudah sangat tergoda untuk komplain dan bersungut-sungut dan berkata-kata yang negatif dan menceritakan betapa mustahilnya situasi yang kita hadapi,
Entah situasi dalam pekerjaan, atau teman yang mengkhianati, atau saat tubuh rasanya tidak enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah waktunya Anda menjejakkan kaki Anda kuat-kuat dan berkata dengan iman, walaupun bisnis saat ini lesu, tapi segalanya tetap baik denganku. Tuhan masih berdaulat atas segala situasi. Dia setia, dia tetap adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaannya di sorga. Atau, walaupun laporan medis mengatakan hal yang tidak baik, tapi keadaanku semuanya baik. All is well. Tuhan adalah penyembuhku, dan tidak ada yang dapat merebut aku dari tangannya. Wanita ini akhirnya sampai kepada Elisa, dan menceritakan keadaan yang terjadi kepada Elisa. Elisa datang ke rumah wanita ini, dan berdoa bagi anak itu, dan anak itu hidup kembali. Apa yang firman Tuhan ingin tekankan adalah, di saat paling gelap yang dihadapi wanita itu, dia tetap menolak untuk menjadi negatif, putus asa, atau bahkan melepaskan imannya pada kesetiaan Tuhan. Wanita ini tetap tidak mau mengucapkan kekalahan. Saat Gehazi bertanya kepadanya, apakah keadaannya baik? Wanita ini dapat saja menjawab dengan hal-hal negatif yang saya percaya sedang menyerang pikirannya. Tidak, saya sedang menghadapi tragedi. Saya menghadapi tantangan terbesar dalam hidup saya. Dan semua orang juga akan setuju dengan jawaban itu. Tapi perhatikan bahwa dia tetap memilih untuk berkata-kata dengan iman walaupun pikirannya sedang penuh dibombardir dengan keraguan dan kenegatifan. Wanita ini menjaga mulutnya dan tidak membiarkan perkataannya sendiri menjadi jerat bagi dirinya dan masa depannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Anda menghadapi situasi yang sulit, kecewa, atau bahkan saat hati Anda sakit rasanya, latih diri Anda untuk mengikuti teladan wanita ini. Katakan dengan iman, semuanya baik. Mungkin memang yang kelihatan itu menunjukkan situasi yang tidak baik. Bahkan mungkin rasanya juga tidak terasa sedang baik-baik saja. Di alam natural Anda mungkin sudah seharusnya berkeluh kesah dan bicara betapa buruknya situasi. Tapi di saat seperti itu, itulah waktunya Anda bangkit dalam iman dan membuat perkataan iman, semuanya baik. Itulah saatnya di mana kuasa paling besar di alam semesta ini akan bekerja untuk kebaikan Anda dan mengubah situasi menjadi kemenangan besar. Tuhan dapat membangkitkan impian yang sudah mati. Dia dapat membangkitkan pernikahan yang sudah mati. Dia dapat memulihkan kesehatan yang sudah menurun. Dia dapat memulihkan bisnis yang sudah kolaps. Saat Anda sepakat dengan Tuhan, bukan hanya berdoa, tapi sepakat dengan Tuhan juga dengan perkataan Anda, homologeo, mengucapkan yang sama dengan yang Tuhan ucapkan seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, maka tidak ada lagi yang mustahil bagi Anda. Anda mungkin sedang menghadapi halangan yang begitu besar, dan situasi memang kelihatan sangat buruk. Tapi ada satu kunci yang perlu Anda ingat. Jangan bicara tentang ukuran masalah Anda. Bicaralah tentang besarnya Tuhan yang kita sembah. Tuhan menghentikan matahari dan bulan bagi Yosua, sehingga siang tidak berganti menjadi malam sampai Yosua mengalahkan musuhnya. Tuhan membelah laut merah untuk orang Israel menyeberang. Tuhan juga menghembuskan nafas kehidupan kembali kepada anak wanita tadi, sehingga dia hidup kembali. Tuhan yang sama juga sangat mampu untuk membalikkan keadaan Anda dan mengubah situasi yang sudah kelihatan tanpa harapan menjadi kemenangan gilang gemilang. Tuhan bisa membuka jalan sekalipun Anda tidak melihat jalan keluar apapun juga. Tantangannya untuk Anda hari ini adalah jangan biarkan perkataan negatif menghalangi apa yang Tuhan mau kerjakan dan sudah siapkan untuk Anda. Kalau Anda tidak dapat mengucapkan apapun yang positif, kunci saja mulut Anda. Kesembuhan Anda, kemenangan Anda, promosi Anda sudah ada di depan Anda. Tuhan sudah merancangkan itu untuk Anda. Sekarang, jagalah mulut Anda. Saat Anda membuat perubahan ini, apa yang tertahan selama ini akan terlepas. Apa yang sudah disediakan Tuhan dapat masuk ke dalam hidup Anda. Apa yang sudah Anda perkatakan selama ini, kelepasan, kesembuhan, terobosan bisnis, semua akan mulai termanifestasi dalam hidup Anda. Anda akan melihat kemurahan Tuhan datang dengan deras seperti gelombang yang baru ke dalam hidup Anda. Dia akan berjalan di depan Anda, berperang bagi Anda, dan membuka pintu-pintu kesempatan yang baru bagi Anda. Seperti orang Israel, tembok-tembok Yeriko dalam hidup Anda juga akan diruntuhkan. Dan Tuhan akan membawa Anda dan keluarga Anda memasuki tanah perjanjian yang sudah Dia siapkan bagi Anda. Amin. Sebelum kita menerima dua berkat, mari deklarasikan perkataan iman ini bersama saya. Dalam nama Yesus saya deklarasikan dengan iman bahwa saya akan mengalami kesetiaan Tuhan sepanjang tahun ini. Saya menolak untuk khawatir, saya menolak untuk ragu. Saya akan tetap mempercayai Dia sebab Dia pasti tidak akan gagal menepati perkataannya. Karena kesetiaan Tuhan, setiap janji Tuhan kepada saya pasti termanifestasi. Dan saya akan memiliki setiap hal yang sudah difirmankannya untuk saya. Inilah perkataan iman saya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena bagi Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus dan tidak turun, mau jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, semua diberkati Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai jumpa dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.